Ibadah hari Minggu kedua sesudah Natal, Minggu 3 Januari 2021 di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu kedua sesudah Natal di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Rosa Mahulete Soplantila SSI. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu kedua sesudah Natal dengan bernyanyi. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah di pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian nats pembimbing kita yang terkutip dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Diam dengan hormat, tubuh
doa hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena masih boleh bangun untuk menghirup udara segar pagi hari di tahun 2021. Ini semua hanya karena kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih karena kami masih bisa menikmati kehidupan yang penuh bahagia ini. Kami menyerahkan langkah kehidupan di tahun yang baru ini, karena kami mengetahui bahwa detik dan menit serta jam ke depannya dalam kehidupan kami ada dalam kendali Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau selalu menyertai, melindungi serta menjaga kemanapun kami melayangkan arah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa yang kami persembahkan dengan penuh rasa syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Sektor Pelayanan 2 GPIB Harapan Indah.
Jemaat Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang melandasi seluruh kehidupan kita memasuki tahun baru di minggu pertama bulan Januari ini. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan di saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang dan mengucap syukur kehadirat Engkau ya Allah. Karena kasih dan penyertaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami diperkenankan oleh Engkau ya Tuhan, untuk ada di minggu pertama di tahun yang baru ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mendasari seluruh langkah perjalanan kehidupan kami ke depan yang masih rahasia bagi kami ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami ya Tuhan. Lewat firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Roh Kudus berkarya bagi kami Tuhan, agar ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, semua ini ya Tuhan, akan menjadi petunjuk, menjadi arah di dalam perjalanan kehidupan kami, untuk memasuki hari demi hari yang akan kami lalui ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu pagi ini terambil dari Kejadian 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntutnya nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambahlah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kudus
Jemaat Tuhan yang diberkati, bagian firman Tuhan yang sudah boleh kita baca dari kitab Kejadian 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini dengan tema yang disampaikan kepada kita semua tentang perjanjian yang abadi. Tema yang disampaikan kepada kita semua adalah perjanjian yang abadi. Oleh karena itu, ketika kita lihat suatu perjanjian yang disampaikan ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan yang boleh dibacakan dari Kejadian 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 ini, dipertanyakan kepada kita semua, yang dimaksudkan dengan perjanjian yang abadi, perjanjian siapa dan dengan siapakah perjanjian ini dilakukan? Tentunya ketika kita melihat bacaan Alkitab yang boleh kita baca tadi, dapat kita lihat di situ bahwa ada suatu perjanjian yang dilakukan oleh Allah dengan Nuh dan keluarganya. Dan juga kita lihat bukan hanya kepada Nuh dan keluarganya, tetapi juga kepada makhluk hidup yang ada bersama-sama dengan Nuh pada saat itu. Ada suatu perjanjian yang dilakukan Allah dengan keluarga Nuh. Dan kemudian ketika kita lihat bahwa dalam tema ini disampaikan kepada kita semua bahwa perjanjian yang abadi. Otomatis ketika kita lihat di sini kata abadi adalah di mana kita lihat bahwa ini perjanjian yang tidak bisa diingkari. Ini bukan sekadar perjanjian yang hanya diucapkan begitu saja, tetapi benar-benar suatu perjanjian yang harus dinyatakan, yang harus diwujudkan antara Allah dengan keluarga Nuh dan juga makhluk hidup yang ada bersama-sama dengan Nuh pada saat itu. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita lihat di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, otomatis kita mengetahui apa yang disebut atau apa yang pernah kita lihat atau pernah muncul di dalam kehidupan kita ini, yaitu pelangi. Pasti kita tahu tentang pelangi. Anak kecil pun dia tahu tentang pelangi. Jadi pelangi itu dia muncul setelah hujan. Dan kalau kita melihat pelangi, kita sendiri maupun anak-anak kita, mereka senang ketika melihat pelangi. Nah, kalau kita lihat kan dalam kenyataan yang dialami, yang kita lihat bahwa kalau satu anak dia melihat pelangi muncul, otomatis dia akan panggil orang lain. Ada pelangi, gitu dan sebagainya. Dan mereka semua bergegas lari untuk melihat pelangi tersebut. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat pelangi itu begitu indah. Ia berwarna-warni. Ia tampak begitu indah sehingga senang untuk dipandang, senang untuk dilihat oleh kita semua. Kita bangga melihat pelangi. Karena itu, kita tahu bahwa pelangi itu adalah peristiwa alam yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi peristiwa alam itu dinyatakan oleh Tuhan sebagai tanda perjanjian Allah dengan manusia. Kita juga tahu bahwa ada lagu tentang pelangi kan? Ada lagu anak-anak tentang pelangi.
ada lagu juga Habis Hujan Tanpa Pelangi. Dan kita pun tahu tentang lagu itu. Lagu itu begitu indah dan seringkali dinyanyikan oleh orang. Habis hujan tanpa pelangi. Nah, itu pertanda bahwa ketika kita lihat bahwa lagu atau syair yang disampaikan dalam lagu Habis Hujan Tanpa Pelangi ini, kalau kita lihat, dilambangkan dengan kesedihan atau suatu air mata. Kemudian muncul pelangi. Pelangi itu suatu keindahan yang diberikan kepada kita manusia dalam kehidupan atau dalam pergumulan yang dialami oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu biasa dikatakan bahwa habis hujan tanpa pelangi, sabar. Pasti kita akan menikmati suatu keindahan di balik sesuatu yang terjadi di dalam pergumulan kehidupan kita. Demikian pun kita lihat perjanjian Allah dengan keluarga Nuh. Bahwa ada suatu perjanjian yang dilakukan Allah dengan keluarga Nuh. Iya Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, bila kita sebagai manusia, kita ingin merasakan berkat dan penyertaan Tuhan, maka kita pun harus mengingat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Dalam bacaan kita Kejadian 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Di sini dapat kita lihat 3 hal yang disampaikan kepada kita semua. Hal yang pertama yang dapat kita lihat adalah manusia itu bukan dikuasai oleh makhluk yang lain, tetapi manusia itu dipimpin oleh Tuhan. Ketika proses penciptaan yang terjadi, Tuhan menempatkan seluruh isi alam, termasuk hewan-hewan, dan semuanya itu ada di bawah manusia. Manusia diperintahkan untuk menguasai dan diutus untuk bagaimana kita dapat mengatur dengan baik apa yang sudah disediakan Allah di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi bukan berarti kita merusaknya. Tuhan memimpin kita manusia agar kita sebagai manusia ini tetap diberkati. Kemudian Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita lihat dalam bacaan yang tadi kita baca, yaitu dalam kebenaran firman Tuhan ini Alkitab melarang manusia untuk bagaimana mereka memakai hewan secara hidup. Istilahnya bahwa janganlah kita memakan hewan yang masih hidup, istilahnya masih bernapas. Memang dikatakan memang hewan ini adalah makhluk hidup. Tetapi bukan berarti hewan ini sejajar dengan manusia. Hewan ini diciptakan Tuhan dengan tujuan yang ditetapkan Tuhan. Salah satunya adalah untuk dimakan oleh manusia. Dapat kita bandingkan pada bacaan yang tadi kita baca ini, Kejadian 9 ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, manusia diciptakan serupa dengan Allah. Ini adalah
pokok yang ketiga yang dapat kita lihat daripada bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk bagaimana kita sebagai manusia ini, manusia ciptaan Allah, dapat mewujudkan kehidupan kita untuk menuju pada sebuah keselamatan, bukan sebuah kebinasaan. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang boleh kita baca tadi tentang perjanjian Allah dengan keluarga Nuh. Ketika kita melihat penyelamatan yang dialami oleh Nuh dan keluarganya, beserta juga dengan makhluk hidup yang ada pada saat itu bersama dengan Nuh. Disitulah kita melihat sebuah keselamatan. Sebuah keselamatan yang sangat jelas, yang Allah berikan sesuai dengan janjinya kepada keluarga Nuh. Karena itu ketika kita melihat konteks air bah pada saat itu, di situ kita lihat bahwa sebuah kehancuran yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Kebobrokan manusia dan juga alam yang telah rusak oleh dosa yang diperbuat oleh manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dengan demikian Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, bersama dengan Allah ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan ini. Ketika hal itu terjadi di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan. Apa yang mau dipertahankan lagi? Apa yang mau dilihat lagi? Alam ini rusak karena dosa, karena ulah manusia sendiri. Kalau kita bayangkan, apa yang terjadi ini? Kembali lagi kita pertanyakan, ketika kita membayangkan proses penciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Ia melengkapi semuanya, Ia mempersiapkan semuanya. Kemudian Ia menciptakan kita semua sebagai manusia. Apakah tanpa tujuan? Apakah tanpa maksud? Semua ini Allah buat dalam kehidupan dunia ini. Coba kita bayangkan. Buat apa kita diciptakan? Atau buat apa kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Dipertanyakan lagi kepada kita semua. Tujuan apa manusia diciptakan? Coba kita jawab dalam diri pribadi kita semua. Apakah kita diciptakan di tengah-tengah kehidupan ini tanpa tujuan? Tanpa tujuan lalu kita berbuat sesuka hati, kita mau ke sini, mau melakukan apa, melakukan ini. Ya, ikut maunya kita. Apakah kita tanpa tujuan? Pasti kita semua ini hidup di tengah-tengah kehidupan dunia ini kita mempunyai tujuan. Tujuan ke depan seperti apa? Dan Allah pun menciptakan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini pasti mempunyai tujuan. Otomatis hal yang harus kita tahu adalah bahwa ketika kita diciptakan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tujuannya untuk kita hidup dan mengerjakan rencana Allah di dalam kehidupan dunia ini. Ada yang harus kita lakukan. Kita melakukan rencana Allah di dalam kehidupan dunia ini. Seperti apa harus kita jalankan ke depan? Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menikmati berbagai berkat. Sampai kita ada di hari ini.
sampai kita ada di minggu ini, minggu di awal tahun 2021, tahun yang baru. Semua itu karena Tuhan menginginkannya di dalam kehidupan kita. Karena itu ada yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita, rencana Allah yang harus kita lakukan. Bukan saja di dalam diri pribadi kita, bukan saja di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, bukan saja di tengah-tengah lingkungan bergereja, tetapi dimanapun kita berada di seluruh dunia, kita harus melakukan atau mengerjakan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Sebab untuk itulah kita manusia ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Untuk itulah kita diciptakan untuk ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita yang dalam kehidupan yang kita jalani, kita berbuat dosa, kita tidak mau bertobat, kita yang tidak mau sadar, semua yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kita melakukan banyak kesalahan sehingga kita jatuh dalam dosa. Kita melakukan pertentangan kepada Tuhan, tidak mau melakukan kehendak firman Tuhan dan sebagainya. Di dalam tutur kata maupun perbuatan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kalau kita lakukan hal demikian di dalam kehidupan kita, kita terus saja berbuat dosa seenaknya kita. Kita terus saja memberontak terhadap Tuhan. Kita terus saja menyakiti hati Tuhan. Nah, tetapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan terhadap Tuhan itu, kita sementara mau membunuh diri kita sendiri dalam kehidupan yang kita jalani. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang dikatakan awal tadi bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai umat yang percaya. Ada maksud dan rencana di balik semuanya itu. Bahwa kita harus mengerjakan rencana keselamatannya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tetapi kalau kita mau selalu melakukan hal itu, kita mendengar firman Tuhan, tetapi di luar sana kita tidak melakukannya, kita malah melakukan pertentangan, kita malah memberontak terhadap Tuhan. Dengan hal yang demikian, kita akan menerima penderitaan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita di suatu saat. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kembali lagi kita mengingat cerita tentang air bah, di mana ketika air bah itu datang, Nuh dan keluarganya atau dengan gerombolan yang ada pada saat itu, keluarganya, makhluk hidup yang ada pada saat itu diselamatkan. Mereka masuk dalam bahtera, dan sebelum daripada air bah itu, Tuhan sudah memperintahkan kepada Nuh untuk dia membuat bahtera. Kita lihat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan semuanya bagi Nuh. Kalau kita lihat zaman dahulu membuat sebuah bahtera yang besar dari kayu, itu adalah suatu tugas yang sangat berat. Kalau mau dilihat, apakah Nuh sanggup untuk membuat bahtera itu ataukah tidak? Kalau kita yang diperintahkan, kita mau nggak? Emang sehari dibuat bahtera itu? Tidak mungkin. Dikatakan bertahun-tahun Nuh membuat bahtera tersebut. Tetapi itu perintah Tuhan kepada Nuh, dan Nuh melakukannya. Nah, coba kalau pada saat itu kita yang diperintahkan untuk membuat bahtera itu, apakah kita mau mengikuti perintah Tuhan? Paling juga kita bilang, ngapain sih capek? Ngapain sih susah-susah dan sebagainya? Paling seperti demikian. Tetapi
kita lihat bahwa Nuh adalah seorang tokoh yang sangat dekat dengan Allah. Dia mau melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, mari kita ingatlah bahwa ketika Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita sehingga kita boleh masuk di tahun yang baru ini, di minggu pertama ini, mari kita mengingat bahwa ketika kita melihat pelangi, ingatlah perjanjian Tuhan dengan kita. Apa yang harus kita lakukan, dalam posisi apa kita hidup, dan apa yang harus kita lakukan. Tujuan apa yang hendak kita capai sebagai orang Kristen ke depan. Semoga kita selalu merenungkannya dalam kehidupan kita, dan kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Salib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tenang, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita ada di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah dan puji melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kebaikan Engkau ya Tuhan. Engkau boleh kembali mempertemukan kami Tuhan di dalam persekutuan yang beribadah kepada Engkau ya Tuhan, dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau juga boleh menghentar perjalanan kehidupan kami sehingga kami boleh ada di tahun 2021 Tuhan, di minggu pertama Tuhan, di bulan ini ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mensyukuri segala kebaikan Engkau ya Tuhan bagi kehidupan kami. Tetaplah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, peganglah tangan kami erat-erat ya Tuhan, dan Engkau senantiasa menunjukkan kepada kami Tuhan, jalan mana yang harus kami lalui Tuhan, untuk mengarungi perjalanan kehidupan kami yang masih rahasia bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam persekutuan yang beribadah di saat ini, kami pun boleh memuji kebesaran Engkau Tuhan lewat kidung-kidung pujian. Kami pun mengucap syukur dan bersuka cita ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan secara bersama ya Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan akan menjadi pedoman
untuk kami melangkah menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari, bukan saja ketika kami mendengar ya Tuhan, tetapi lebih daripada itu kami dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, seturut dengan perbuatan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pun mengucap syukur dan berterima kasih. Berkatilah kami semua yang boleh beribadah di saat ini ya Tuhan. Engkau berkenan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau berkenan memberikan kepada kami ya Tuhan berkat-berkat ya Tuhan yang melimpah bagi kehidupan kami pribadi maupun keluarga, seturut dengan pekerjaan atau usaha yang kami lakukan dari hari lepas hari. Berkenanlah Engkau memberkati semuanya itu Tuhan bagi kehidupan kami, agar dapat kami pakai untuk kelangsungan kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau selalu ada dan menyediakan segalanya dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan ketika kami boleh ada di tengah-tengah kehidupan dunia. Ada rencana yang indah yang selalu Tuhan buat bagi kehidupan kami sebagai umat yang percaya yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan dan keberadaan kami pribadi maupun keluarga di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan berkenan menyertai kami Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Dari ujung rambut sampai pada ujung kaki. Dijauhkanlah kami dari segala yang jahat, terutama virus-virus yang melanda kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Secara khusus kami datang dan mendoakan pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di dalam jemaat GPB Harapan Indah Bekasi ini ya Tuhan. Apapun pergumulan yang dialami oleh mereka, kami kembalikan di dalam hadirat Engkau ya Tuhan. Ajarlah mereka Tuhan untuk selalu bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah ya Tuhan yang selalu Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa bagi jemaat yang saat ini Tuhan bergumul dengan kesehatan mereka ya Tuhan. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Yohanes Mahono, Saudara Kevin Mahono, Ibu Stefani Marsudi, Bapak Habel Umoa, Ibu Rahela Tambunan, Penatua Hans Tondawani, Ibu Sri Wegawati, Bapak Andar Sihite, Ibu Batseba di Muhau Piris, Ibu Sarce Saitapi, Ibu Rosdiana Situmorang, dan Ibu Apria. Kami menyerahkan mereka semua ini ya Tuhan di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Engkau mengetahui sakit apa yang dialami oleh mereka ya Tuhan. Engkau hadir dan nyatakan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Lewat makanan, minuman, obat-obat yang dipergunakan Tuhan, Engkau akan menyatakan semuanya itu bagi mereka. Sehingga mereka akan dipulihkan kembali ya Tuhan, dalam keadaan seperti biasa, karena kasih dan kehendak yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa dan menyerahkan pelayanan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja, khususnya GPB Harapan Indah Bekasi ini, pelayanan kategorial, sektoral, majelis jemaat PMJ, dan pegawai sekretariat GPHB Harapan Indah. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati semua pelayanan yang terjadi ya Tuhan. Lewat ketua majelis jemaat Tuhan yang Kau utus untuk melayani di tengah-tengah kehidupan gereja ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan di dalam tangan Tuhan, baik juga majelis jemaat, penatua, diaken. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati, bahkan pengurus-pengurus Pelkat ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa memimpin mereka ya Tuhan, agar mereka pun selalu dan senantiasa saling kerjasama, saling rendah hati untuk melakukan yang terbaik ya Tuhan di dalam kehidupan pelayanan di tengah-tengah gereja ini, agar jemaat pun merasakan yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan, khusus kami berdoa bagi ketua majelis jemaat yang Kau utus untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini, Pendeta Risto Efraim Andaki. Tuhan berkenan menyertai ia ya Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang akan ia lakukan di tengah-tengah gereja ini ya Tuhan, agar semuanya ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dan membawa sukacita bagi jemaat yang ada di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa bagi jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini ya Tuhan. Berkenan Engkau memberkati mereka
mereka Tuhan, agar dengan semua yang mereka terima daripadamu ya Tuhan, ada ungkapan syukur yang mereka naikkan karena kasih dan penyertaan Tuhan yang dinyatakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi anak-anak Pelkat PA, PT, GP dalam pendidikan mereka, dalam mencari pekerjaan atau pasangan hidup dan lain-lain sebagainya ya Tuhan. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka, agar perjuangan mereka Tuhan selalu dilandasi Tuhan dengan hikmat dan kepintaran yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga keberhasilan akan mereka raih Tuhan, karena Tuhan juga menyediakan cita-cita atau masa depan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi para janda duda, anak-anak yatim piatu dalam jemaat ini, dalam pergumulan mereka, kami kembalikan dalam hadirat Engkau Tuhan yang mengetahui segala pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dan berikan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan ini, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan senantiasa menyertai para pemimpin yang telah Engkau utus Tuhan untuk melakukan tugasnya di tengah-tengah bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan berkenan memberkati mereka agar mereka pun melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, dan semuanya akan memperoleh hasil yang terbaik yang hanya berasal daripada Engkau. Khususnya ya Tuhan untuk kota Bekasi dan sekitarnya ya Tuhan, sampai pada lingkungan kami masing-masing. Tuhan pun juga menyertai agar kesejahteraan, kedamaian selalu dimiliki oleh kami semua dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa dan menyerahkan korban bencana alam yang terjadi dimanapun ya Tuhan. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka yang mengalami bencana alam, dan Engkau berikan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi proses penarikan sertifikat pastori Blok AB 4 dan pemindahan uang kembali dari notaris. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menunjukkan jalan yang terbaik, dan orang-orang pun yang mengurus semuanya ini ya Tuhan, kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya menyatakan yang terbaik, agar segala proses ini akan berjalan dengan baik, dan pada waktunya ya Tuhan, semuanya terjadi dalam kehendak Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan dan keberadaan di tengah-tengah gereja ini dalam pelayanan, kami serahkan di dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah ini boleh berlangsung dalam penyertaan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami semua ya Tuhan yang boleh mendukung jalannya ibadah di saat ini ya Tuhan, baik para penatua, diaken, baik sebagai pemandu lagu, sebagai organis, tim multimedia ya Tuhan, bahkan keamanan semuanya, karyawan kantor, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kehidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan selalu menyatakan karya Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka dengan setia melayani, dan Tuhan pun akan memberikan berkat yang berlipat ganda dalam kehidupan mereka. Pimpin kami semua ya Tuhan. Selesai daripada ibadah ini, kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami semua ya Tuhan, dan Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan persembahan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan, 2 Korintus pasal 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita secara bersamaan, berbalasan. Allah yang penuh kasih,
oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Jemaat, silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu ini, tanggal 3 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Rosa Mahulete Suplantila. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. 1. GPIB Harapan Indah mengucap terima kasih kepada NN atas sumbangan untuk konsumsi ibadah Emeritus Pendeta John Marin Tambunan sebesar 1 juta rupiah. Tuhan Yesus memberkati. 2. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada keluarga Huta Galung atas sumbangan konsumsi ibadah Emeritus Pendeta John Marin Tambunan. Tuhan Yesus memberkati. 3. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada NN atas bantuan renovasi kantor sekretariat GPIB Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati. 4. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan perpuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Pelaksanaan ibadah di tahun 2021. Diberitahukan kepada jemaat bahwa mulai bulan Januari 2021, ibadah hari Minggu secara tatap muka di gereja akan kembali dilaksanakan secara rutin dengan waktu ibadah pukul 7 dan jam 10. Pelaksanaan ibadah ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dengan pembatasan jumlah jemaat yang ikut dalam ibadah. Kehadiran jemaat dalam ibadah tatap muka di gereja diatur sebagai berikut. Minggu pertama pukul 7 dan mengikuti ibadah sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Pukul 10, sektor 4, sektor 5, dan sektor 6. Untuk minggu kedua, pukul 7 diikuti oleh sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Pukul 10 diikuti oleh sektor 5, 6, dan 1. Minggu ketiga, pukul 7 diikuti oleh sektor 3, sektor 4, sektor 5. Pukul 10 diikuti sektor 6, sektor 1, dan sektor 2. Minggu keempat, pukul 7 diikuti oleh sektor 4, sektor 5, dan sektor 6. Pukul 10 diikuti oleh sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Minggu kelima, pukul 7 diikuti oleh sektor 5, sektor 6, dan sektor 1. Pukul 10 diikuti oleh sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Untuk ibadah hari Minggu secara online tetap dilaksanakan pada pukul 9 melalui channel YouTube GPIB Harapan Indah Bekasi. Ibadah pembukaan kegiatan di tahun 2021 akan dilaksanakan ibadah gabungan keluarga dan pengurus Pilkat dalam rangka pembukaan seluruh rangkaian kegiatan ibadah keluarga dan PK di GPIB Harapan Indah Bekasi tahun 2021 pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 pukul 19.30. Demikian informasi ini disampaikan. Pertemuan warga sidi jemaat. Akan dilaksanakan pertemuan warga sidi jemaat pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 setelah ibadah gabungan keluarga dan pengurus Pilkat. Ketentuan pelaksanaan pertemuan warga sidi jemaat adalah sebagai berikut. 1. Kehadiran sesuai dengan nama yang terdaftar ikut ibadah. 2.
Setiap jemaat sektor boleh menyampaikan usulan melalui korsek atau wakorsek masing-masing dengan mencakup 6 bidang untuk program kerja 2021-2022. Bidang PEK, musik gereja, Pelkes, Germasa, PPSDI, PPPK, PEK, dan Inforkom dan Litbang. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya pada tanggal 3 sampai dengan 9 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Fatwa Jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Hadirkanlah energi kegembiraan dalam setiap perjumpaan dengan sesama. Katakanlah apa yang kamu dengar dan lakukanlah apa yang kamu katakan dengan takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian ibadah selesai. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.